Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Segenap serta Zoom dari Iman PKN STAN yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa ada kesempatan kita untuk memperingati peristiwa agung, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ini adalah peristiwa di mana terhubungnya antara hal yang bersifat uluhiyah bila sautin wala harfin termanifestasi menjadi teks-teks dan huruf-huruf yang akan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwanya menjadi peristiwa yang sangat manusiawi. Kenapa? Karena dia harus berubah menjadi teks-teks dan huruf-huruf yang diterima oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Pada dasarnya Al-Quran sendiri bila sautin wala harfin, tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Tapi kemudian harus berubah menjadi teks-teks dan huruf-huruf karena akan menjadi pegangan manusia. Itulah maka kemudian peristiwa Nuzulul Quran ini sebuah peristiwa yang indah dan sangat manusiawi. Dalam catatan-catatan sejarah tertulis bahwa berkali-kali malaikat Jibril ini gagal ketika akan menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah takut melihat sosok Jibril ini yang akan menyampaikan wahyu. Itu manusiawi. Manusiawi. Maka dalam kisah-kisah sejarah kita bisa melihat bahwa sampai 3 kali malaikat Jibril gagal karena Rasulullah menghindar karena takut. Itu menandakan bahwa Rasulullah sebagai nabi yang dipersiapkan dengan Al-Amin, dengan Siddiq, dengan amanah, dengan tabligh, dengan fatona. Itu termanifestasi menjadi qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Rasulullah itu sebagai manusia yang sudah dipersiapkan Allah. Tapi basyariahnya Rasulullah ya punya takut juga karena nggak kenal sebelumnya. Ini jangan pernah dibayangkan bahwa Rasulullah menerima Al-Quran itu dan langsung mengenal itu Jibril, Al-Quran, nggak mengenal. Jadi makanya secara manusiawi kemudian kita bisa melihat sejarah mencatat Rasulullah menghindari malaikat Jibril. Nah, Rasulullah nggak kenal. Jadi jangan dikira terus Rasulullah, terima kasih ya Jibril, engkau telah datang. Enggak. Nah, Rasulullah naik ke atas Gua Hira itu juga karena kegelisahan manusiawi.
Kenapa situasi Makkah itu situasi yang benar-benar membuat keprihatinan dalam pandangan batin Rasulullah. Prihatin. Sehingga Rasulullah kholwat. Kalau orang kita menyebutnya mungkin ya bertapa lah, menyepi. Dengan tanpa landasan, aku akan ketemu Allah, akan ketemu Jibril, enggak ya. Kegelisahan itu membuat Rasulullah naik. Makanya ketika Jibril datang, Rasulullah sebagai orang yang terpilih, ya pergi. Yawi. Bahkan ketika malaikat Jibril memerintahkan Iqra, bacalah. Iqra, baca. Iqra. Masih si manusiawi yang waktu itu nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Rasulullah. Nah, bahwa kemudian jawaban aku nggak bisa baca dari Rasulullah. Ini tidak membuat kemudian proses turunnya wahyu harus berhenti. Maka yang terjadi adalah kalau dalam bahasa kita langsung di-share it itu, di Bluetooth. Di Quran langsung ditanam dalam batin Rasulullah. Di Bluetooth langsung di-share. Nah, sehingga kemudian setelah itu ya sudah tertanam di batin Rasulullah, Rasulullah turun. Rasulullah turun. Setelah turun ya Rasulullah nggak ngerti apa tadi itu. Ya Khadijah, aku ketemu dengan orang yang aku nggak kenal, tolong selimuti aku. Sampai kemudian dipanggilkan Waraqah bin Nufel, seorang tokoh yang sebenarnya adalah beragama Nasrani, Nasoro. Dikenal punya kemampuan spiritual tinggi. Dan dari Waraqah baru kemudian terjelaskan bahwa itu adalah proses turunnya wahyu. Proses ini manusiawi, sangat luar biasa. Iqra. Nah, dalam hal ini memang ada hal-hal yang secara spesifik agak berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau kitab-kitab yang sebelumnya berbicara tentang kesaktian, pengobatan, bicara tentang kerasnya ilmu, hikmah, Zabur, Taurat. Peradaban baru yang akan dilewati oleh Rasulullah ini kan sebenarnya peradaban yang sudah dimulai dari tradisi yang ada di Mekah, tradisi membaca. Makanya ketika kalimat Iqra itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Hanya buat Rasulullah itu asing karena Rasulullah nggak bisa baca. Apa nggak bisa nulis, bisa baca. Situasinya nggak memungkinkan karena waktu kecil sudah ditinggal orang tua, ikut kakek, kemudian ikut paman yang miskin, jadi nggak sempat sekolah. Kalau dalam bahasa kita ini nggak sempat belajar gitu ya, sempat. Nah, nuansa itulah yang kemudian sering kita kenal dengan istilah ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, walaupun ada yang memaknai ummi itu keibuan. Ya maknanya. Dan akhirnya memang
perjalanan peradaban berikutnya terbukti bahwa era akhir ini memang era membaca, eranya pengetahuan, penguatan pengetahuan manusia. Era pengetahuan, era membaca. Iqra itu sendiri sebenarnya adalah mengemban dua misi membaca. Membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat qauliyah. Nah, yang membaca dalam makna letterleh atau membaca dalam makna yang sesungguhnya, ya kita bisa baca terkait dengan memaknai huruf-huruf, memaknai kalimat-kalimat. Akan tetapi bahwa membaca berikutnya adalah membaca keadaan. Membaca dalam pergerakan perubahan. Dan itu bisa kita lihat ketika Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi membaca pergerakan dan perputaran bumi ini adalah tanda dari orang-orang yang disebut ulul albab. Asyabah alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu membaca nyataan. Nah, dua makna membaca inilah yang kemudian sering dijadikan landasan bagi ulama-ulama tafsir ketika memahami kalimat Iqra. Bacalah. Baca huruf dan baca alam. Peradaban kita hari ini yang membaca huruf sudah sampai ke peradaban yang sangat maju, terutama di zaman milenial. Dulu tulisan-tulisan ada pada mushaf-mushaf, ada pada buku-buku. Sekarang tulisan itu sudah bergerak ke arah tulisan digital. Membaca era digital ini juga nggak main-main. Membaca sandi-sandi kehidupan. Dan itu hanya beberapa orang yang bisa bikin baca sandi-sandi itu. Beberapa orang yang akhirnya kemudian mampu memfasilitasi kehidupan. Sementara kita disuruh membaca itu, baik membaca secara letterleh maupun membaca keadaan. Ilmu di dalam Al-Quran itu cukup. Membaca alam dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu cukup. Akan tetapi sekarang mungkin kita belum sampai ke wilayah itu. Jadi, membaca keadaan itu masih terfasilitasi oleh orang-orang di luar yang pegangan di luar Al-Quran. Tantangan terbesar bahwa Al-Quran mengajarkan membaca keadaan. Pasti di dalam Al-Quran ada rumus-rumus kehidupan. Ada rumus-rumus pengetahuan. Akan tetapi hari ini mungkin kita bacanya masih membaca dalam mencari hukum-hukum syar'i. Padahal peralihan bumi dan langit, siang dan malam itu bisa menjadi landasan berpikirnya ulul albab. Cuman hari ini kaum muslimin membacanya masih difasilitasi oleh orang-orang di luar Islam. Ya seperti kita, seperti sekarang ini pengajian. Kita pakai Zoom. Ini yang memfasilitasi adalah orang-orang yang basically-nya dulu adalah pembaca Injil. Kita pergi haji difasilitasi oleh pesawat. Itu cara membaca Taurat. Kita bertransaksi dalam setiap keuangan. Sekarang mungkin STAN ini. Adalah sebuah sistem yang difasilitasi oleh keluarganya Rothschild, Rockefeller.
keluarga Yahudi. Sampai kapan kita akan mampu bangkit menjadi fasilitator kehidupan dan berangkat dari sumber pengetahuan karena kita membaca Al-Quran. Itu yang sangat kembali mesti dipikirkan anak-anak STAN. Nah itu sebuah kenyataan yang nggak bisa dipungkiri bahwa pembaca Al-Quran ini masih banyak difasilitasi oleh pembaca Taurat, pembaca Injil dengan peradabannya yang maju, dengan kemajuan peradaban yang mereka miliki. Nah, bagaimana kemudian Iqra dalam pengertian membaca keadaan dan membaca teks ini mampu menghasilkan fasilitator kehidupan. Sehingga kemudian para pembaca Al-Quran dengan fasilitas yang mampu memfasilitasi kehidupan ini mampu membangun sebuah peradaban. Itu yang memang harus dipikirkan sama anak-anak milenial baru ini. Sehingga tidak kemudian kita semuanya difasilitasi. Kita berpikir tapi yang memfasilitasi orang. Kita berkomunikasi yang memfasilitasi WhatsApp. Kita mencari teman yang memfasilitasi Facebook. Dan itu berangkat dari peradaban yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Itulah mungkin awal dari diskusi ini. Saya lebih menyukai diskusi aja karena sama anak-anak muda milenial yang masih sangat progres, masih punya kepedulian tinggi dan semangat yang luar biasa. Ya, kita lanjutkan aja dengan diskusi biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.